Khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu. Sebaik-baiknya masa adalah masa Rasulullah, setelahnya masa terbaik, kemudian setelahnya, kemudian kita ini diciptakan oleh Allah di akhir zaman. Kalau saya sih melihatnya, kenapa? Karena kita tidak akan mampu menjadi sahabat Nabi. Kita ini hina sekali sebenarnya. Jangan berandai-andai, wah saya pengen hidup di zaman Nabi. Iya, kalau jadi Abu Bakar As-Siddiq, kalau jadi Abu Jahal, kalau kamu jadi musuhnya Nabi, kekal selama-lamanya di neraka. Baca Barzanji, baca Diba, baca apa lagi di sini? Simtud Durar, Adhiyaul Lami', Masya Allah. Baca maulid-maulid Rasulullah SAW. Isinya apa? Isinya sejarah Nabi. Artinya menceritakan tentang hari kelahiran Rasulullah SAW. Itu namanya sirah dan sejarah. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari ditanya tentang puasa hari Senin. Kenapa Rasulullah puasa hari Senin? Rasulullah jawab, "Dzaka yaum wulidtu fihi." Pada hari itu saya dilahirkan. Rasulullah SAW memperingati hari lahirnya dengan berpuasa di hari Senin. Hadisnya sahih. Adapun perkumpulan membaca sejarah Nabi Muhammad SAW, menceritakan tentang sejarah Rasulullah SAW sudah ada dari Al-Qurunil Ula, dari zaman Rasulullah SAW, di zaman sahabat mereka sudah menceritakan. Bahkan seorang ulama bernama Ibnu Sayyidin Nas dari Ishbilia, dari Sevilla, dari Spanyol. Beliau menulis satu buku namanya Minahul Midah. Di dalamnya terdapat 300 sahabat yang menulis syair untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sobat-sobat sekalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Selamat menyaksikan. Makanya baik sekali, dan saya bangga dan bahagia ketika ada tempat-tempat seperti ini dibacakan Maulid Rasulullah SAW. Maulid Rasulullah SAW ini susah untuk dihapus, susah untuk dilupakan, karena perjuangan para ulama kita zaman dahulu, para kiai kita, mereka menanamkan kepada jati diri kita. Kita didoktrin bahwa sungguhnya Maulid ini bukan amaliyah, tapi sudah menjadi adat dan budaya, sehingga susah untuk dihilangkan. Ini namanya perjuangan ulama dahulu, dan itu susah. Artinya ulama-ulama kita dahulu sangat susah sekali berjuang, dan kita tinggal panen. Betul atau tidak? Sudah siap, sudah matang, tinggal makan. Mau cari sesuatu yang baru, cari dulu Al-Qurannya, hadisnya. Kamu anggap ulama-ulama semenjak zaman dahulu itu tidak punya ilmu, tidak sama seperti kamu. Kamu lebih faham hadis dibanding orang terdahulu. Di mana akalnya? Khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu. Sebaik-baiknya masa adalah masa Rasulullah, setelahnya masa terbaik, kemudian setelahnya, kemudian kita ini diciptakan oleh Allah di akhir zaman. Kalau saya sih melihatnya, kenapa? Karena kita tidak akan mampu menjadi sahabat Nabi. Kita ini hina sekali sebenarnya, tapi kita menganggap diri kita adalah orang yang mulia. Kalau kita orang yang mulia, tentu Allah akan ciptakan kita di zaman Nabi, menjadi sahabat Nabi. Jangan berandai-andai, wah saya pengen hidup di zaman Nabi. Iya, kalau jadi Abu Bakar As-Siddiq, kalau jadi Abu Jahal. Betul atau tidak? Media Abu Jahal yang punya, harta Abu Jahal yang punya, semua Abu Jahal yang punya. Bisa-bisa ketipu kita sama Abu Jahal. Sementara Rasulullah SAW bersama orang-orang miskin. Berandai-andai, oh coba saya ini hidupnya di zaman Nabi. Iya, kalau kamu jadi sahabat-sahabat Nabi, kalau kamu jadi musuhnya Nabi, kekal selama-lamanya di neraka. Ala kulli hal, kita terima, radina bil qismah. Kita terima ajalah apa yang Allah kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk khuddam, pembantunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, kita boleh berbeda, karena manusia itu asal usulnya dari perbedaan. Laki-laki sama perempuan beda nggak? Bisa nikah nggak? Coba laki-laki sama laki-laki bisa nikah nggak?
Artinya apa? Dari perbedaan muncul mahabbah. Perbedaan memberikan seseorang arti daripada kecintaan. Adanya cinta dari perbedaan. Bukan satu masalah saya mengatakan kepada sahabat-sahabat saya, kita ngafe bareng, saya minumnya susu, kamu minumnya kopi. Bukan satu masalah, dan saya tidak akan memaksakan kamu untuk minum susu sama seperti saya, tidak. Bisa, menunya berbeda, kita ngobrol bareng bisa. Itulah agama Islam, nikmat. Jangankan kepada organisasi lain, jangankan kepada komunitas lain, bahkan kepada agama lain juga kita dianjurkan untuk diajak berbicara dengan yang baik-baik sehingga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya merasa senang dan bahagia karena di pesantren-pesantren seperti ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita untuk bisa membaca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah senjata terkuat yang mampu melawan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca Maulid, baca Barzanji, baca Diba, baca apa lagi di sini? Simtud Durar, baca apa lagi? Adhiyaul Lami', masyaallah. Baca Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isinya apa? Isinya sejarah Nabi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, kenapa sih kalian membaca Maulid? Kami membaca sejarah Nabi. Kalau kamu tidak suka dengan nama Maulid, mereka nggak suka sama baca Maulid, tapi mereka membuat event tentang kelahiran Nabi. Artinya sama saja, cuman bahasanya aja yang beda. Bahasanya kita Maulid, bahasanya dia memperingati hari kelahiran Nabi. Artinya sama saja, namanya aja yang kita rubah. Apa susahnya gitu ya? Jadi penamaan saja. Sebagian orang itu sudah terlanjur benci kepada nama sehingga mereka tidak mau, ya sudah rubah namanya. Tadinya kita namakan Maulid, misalnya kita namakan kajian sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang kita bahas dari awal, awwalu ma nastaftihu bi iradi haditsaini warada, itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tajalla al-haqqu fi 'alami qudsil wasi', tajalliyan qada bi intishari fadlihi fil qaribi wasyasi'. Itu menceritakan tentang tauhid dan sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lamma dana waqtul buruz li Ahmadin an idzni man ma sya'ahu qad kana. Artinya menceritakan tentang hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sirah dan sejarah. Jadi sayang sekali ya, kita sayangkan sebagian ikhwan kita yang mereka belum mau menerima Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sudah matang sebenarnya. Sudah selesai, semuanya sudah mau menerima, tapi dihidupkan kembali. Artinya dari dulu ulama itu semuanya sudah memberikan pendapatnya masing-masing sehingga sudah memiliki natijah hasil, boleh, bagus, dan yang beranggapan bahwa itu tidak bagus jangan lakukan. Namun dalil banyak yang menunjukkan bahwa ini adalah bid'ah yang baik. Kalaupun kita mau mengategorikan dia adalah bid'ah, kalau kita tidak katakan dia bid'ah pun tidak mengapa. Karena apa? Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari ditanya tentang puasa hari Senin. Kenapa Rasulullah puasa hari Senin? Rasulullah jawab, "Dzaka yaumul wulidtu fihi." Pada hari itu saya dilahirkan. Rasulullah SAW memperingati hari lahirnya dengan berpuasa di hari Senin. Hadisnya sahih. Artinya apa? Kalaupun kita mengatakan bahwa Maulid Rasulullah SAW bukan bid'ah hasanah, tapi memang sudah ada dari sananya, maka boleh-boleh saja. Hanya saja penamaan Maulid Nabi itu baru adanya sekitar tahun 400 Hijriah. Adapun perkumpulan membaca sejarah Nabi Muhammad SAW, menceritakan tentang sejarah Rasulullah SAW sudah ada dari Al-Qurunil Ula. Dari zaman Rasulullah SAW, di zaman sahabat, mereka sudah menceritakan. Bahkan yang salawat seperti ini, katanya, wah mana ada sahabat yang, ya kamunya aja kurang piknik baca. Baru setahun 2 tahun mondok udah pengen jadi penceramah, pengen jadi dai. Baru hafal 1-2 hadis udah merasa diri ustadz paling besar. Emang ada hadis sahabat-sahabat Nabi itu bikin syair qasidahan buat Nabi. Seorang ulama bernama Ibnu Sayyidin Nas dari Ishbilia, dari Sevilla, dari Spanyol. Beliau menulis satu buku namanya Minahul Midah.
Di dalamnya terdapat 300 sahabat yang menulis syair untuk Rasulullah. Bukan main, bukan dua sahabat, 300 sahabat yang menulis syair untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Terkadang sebagian orang tidak tahu, maka kalau tidak tahu mana mungkin suka.